saja Mbak tadi. Kenapa ada otonomi daerah tadi kita sebut saja 3 sampai 5 gitu. Sentralisasi kekuasaan, dan yang kedua alasan yang ini adalah supaya terjadi pemerataan pendapatan. Yes. Ya, dan yang ketiga adalah pajak itu tidak terserap ke pemerintah pusat. Saya pikir itu, tapi mungkin dikasih bahasa yang sedemikian rumitnya ya Mas. Padahal intinya adalah itu. 3 itu ya, kita sebut saja 3. 3 itu sebenarnya tanpa otonomi daerah, tapi dilakukan oleh polisi-polisi pusat bisa enggak sih sebenarnya? Tanpa polisi pusat ya? Enggak, itu enggak usah otonomi daerah. Pokoknya pemerintahnya tetap sentralistik, tapi polisinya itu pemerataan. Iya. Bisa. Oke, jadi sebenarnya otonomi daerah itu kan tidak harus. Karena sebenarnya pemerintah pusat kalau memang dia mau ya dia bisa. Jadi sebenarnya ternyata poinnya bukan otonomi daerah, poinnya adalah redistribusi, pemerataan, penyebaran keuangan dan akses kesejahteraan ke seluruh daerah. Jadi itu tidak harus otonomi daerah. Nah, ketika sekarang ada otonomi daerah, ternyata hal itu juga tidak menjawab, karena kita keliru melihat mana cara, mana tujuan. Karena otonomi daerah kita anggap sebagai tujuan, bukan otonomi daerah sebagai salah satu kemungkinan cara, kan gitu kira-kira. Satu, Mbak, itu satu poin Mbak ya. It doesn't mean saya tidak setuju otonomi daerah, saya setuju saja. Cuman kalau kita cari secara ilmu sebenarnya kan bisa-bisa aja no. Wong cuman mau meratakan, tinggal kemauan political will pemerintah pusat dong. Kan gitu. Nomor 2, mau otonomi daerah mau tidak, mau pemilu mau tidak, mau demokrasi mau tidak, kuncinya itu pada trias politika, pada sistem yang benar, pada konstitusi yang mengikat betul, ataukah pada kemampuan rakyat untuk mengontrol. Kunci keselamatan sebuah bangsa itu pada yang mana? Kemampuan rakyat untuk mengontrol. Biar kamu punyanya raja, kalau rakyatnya mampu mengontrol raja, beres masalahnya. Biar kamu bikin demokrasi, tapi kalau rakyatnya tidak mampu mengontrol, tetap nggak demokratis juga. Nah sekarang yang disebut rakyat yang mengontrol ini di dalam praktek pemilu dan pilkada itu ada nggak rakyat yang mengontrol itu? Rakyat Indonesia ada nggak? Secara teori mungkin ada ya, melalui DPR yang dipilih. Oke, kalau saya orang PAN atau orang PKS, saya punya wakil, itu aspirasi saya itu belain kepentingan PAN apa belain kepentingan rakyat? Padahal saya nggak ikut jadi anggota DPR, tapi cara berpikir saya tetap saja PAN, betul. Apalagi yang ditunjuk beliau tadi. Jadi rakyatnya tersisa berapa? Wong semua konstituen voters pemilu itu sudah terekrut oleh partai semua, kan tinggal tersisa sedikit rakyatnya, sehingga memang tidak ada subjek pengontrol. Jadi mau demokrasi kayak apa itu? Dari dulu kan kita bilang Soeharto itu raja, nggak ada yang percaya. Raja berpakaian presiden, berkeraton republik. Jelas ya? Artinya yang namanya MPR, DPR di zaman Pak Harto itu kalau dalam budaya Jawa itu uborampe. Uborampe itu misalnya setiap Jumat Kliwon kasih makanan di atas takir, telur ditambah sate, bunga segala macam di perempatan jalan. Itu bukan berarti si dewa akan makan itu ya dicolong arek-arek dewe. Tetapi itu harus dilakukan. Tetapi dia sebenarnya tidak punya fungsi pragmatis, fungsional,
sebagai makanan, sama dengan DPR MPR-nya Pak Harto, itu dia tidak berfungsi sebagai MPR, tidak berfungsi sebagai DPR, itu cuma takir di perempatan jalan, itu cuma uborampe kalau bahasa Jawanya, karena Soeharto bukan presiden, Soeharto adalah raja. Dan bukti terakhir puncaknya adalah tidak ada seorang presiden dimanapun di dunia yang punya ide dan punya uang untuk membeli bukit untuk bikin makam di atasnya. Dengan dihitung lagi dengan angkanya dia sendiri yaitu 6. Itu hanya seorang raja, bukan hanya punya ide, punya duit. Nek presiden gak kira duit. Piro gajinya presiden? Jadi kita ini berpuluh-puluh tahun tidak mau mengakui bahwa Lombok itu Lombok, bahwa Brambang itu Brambang. Dan sekarang kita memasuki kembali satu era yang kita sebut reformasi, yang sebenarnya tanpa belajar kepada apa yang kemarin menjadi kesalahan kita sama sekali. Maka muncullah terdakwa-terdakwa yang dahsyat, yang mudah-mudahan Allah tidak membatalkan dalam beberapa bulan ke depan, gitu ya. Nah sekarang ternyata sia-sia kita ngomong demokrasi, sia-sia kita ngomong otonomi daerah, sebenarnya sia-sia karena substansi masalah yang sebenarnya tidak kita pegang. Nah tadi kan mengatakan, ini Mbak Rinjani mengatakan demokrasi itu mestinya kita olah dong dengan local geniusity kita, dengan budaya lokal kita, dengan kearifan lokal kita. Beliau juga mengatakan keberanian untuk menggunakan syariat untuk segala macam. Sekarang kita kembali kepada nenek moyang kita dulu ya, yaitu nenek moyang kita petani bukan pelaut ya. Ya petani ya pelaut saya. Nenek moyangku pelaut ya, Madura ya. Ya nama Madura gak iso nglangi yo. Madura wong kapal petang jam ya. Kecelakaan sejarah. Ya, nanti saya lihat daftarnya di bukunya Israel itu. Sebenarnya dia dulu rencananya dilahirkan di mana gitu ya. Oke. Gini aja, saya tanya, semua yang Anda sebut tadi itu tamu atau penghuni rumah kita? Kalau Anda ngomong Islam, Islam itu tamu apa anak kita sendiri dulu? Tamu. Demokrasi? Tamu. Jadi seluruh yang kita pakai sekarang ini bukan kita sendiri, betul? Semua tamu. Semua tamu. Mas, tamu itu kan berarti informasi yang kita ambil, sistem yang kita transfer, filosofi yang kita hayati untuk kita pakai, whatever. Dari Wahyu sampai Declaration of Independence, sampai Piagam PBB, sampai Piagam Madinah, sampai apa, tapi semua itu tamu. Seolah-olah kita adalah bangsa yang pekok, yang tidak pernah menciptakan apa-apa, sehingga kita merekrut tamu-tamu itu untuk mengurusi hidup kita. Padahal ternyata kita lebih tua dari mereka semua yang bertamu ke kita. Ente pikir Islam lahir sejak Muhammad? Enggak dong. Lalu kalau Islam dimulai dari Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, waktu itu syahadatnya gimana? Loh ya syahadatnya kontekstual dong. Kalau zaman Ibrahim syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim khalilullah. Gitu. Karena tahapnya pada waktu itu adalah keakraban persahabatan antara Allah dengan Ibrahim. Maka Ibrahim disebut sahabat karibnya Allah. Ketika zaman Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalimullah. Di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Isa sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuha ruhullah. Isa